Bab 541, memasuki ranah Xianyang Wusheng. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sulang mencibir melihat reaksi Ciri Muzu dan menggelengkan kepalanya untuk mengekspresikan rasa jijiknya. Melihat ini, Ciri Muzu merasa lega. Pada saat ini, fluktuasi spasial dalam kabut tiba-tiba mencapai puncaknya. Riak spasial yang terlihat dengan mata telanjang meletus dari tanah dan melesat ke langit. Segera setelah itu, bumi runtuh dalam sekejap, dan rawa besar tenggelam dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang memakan tanah di bawahnya. Segera, bumi tenggelam puluhan kaki, dan pintu masuk celah ruang yang panjang dan sempit muncul di depan semua orang. Hisapan yang mengerikan datang dari pintu masuk, seperti makhluk yang lapar dan haus mengisap dengan panik. Tidak hanya bumi dan bumi, tetapi aura di sekitarnya terus-menerus dihisap seperti aliran air di bendungan yang menemui celah. Berbaring, Sulang mengangkat alisnya, keterampilan mengisap lubang ini agak mengagumkan. Daya tarik yang mengerikan itu berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum berangsur-angsur menghilang, dan kabut yang awalnya bagus berubah menjadi kawah berbentuk corong. Sesuai aturan, kita harus mundur melampaui ruang lingkup yang ditentukan untuk mencegah siapapun menghancurkan warisan. Ciri Muzu tampaknya berbicara dengan Yao Qi Yanfa lagi, tetapi sebenarnya dia diam-diam menatap Sulang. Kalau begitu ikuti aturannya. Sulang mengangkat dagunya ke arah Chu Xiaobei, Yao Qi Yanfa, dan yang lainnya. Yao Qi Yanfa dan yang lainnya menatap lurus dan mengangguk satu demi satu. Melihat pemandangan ini, para Tianjiao dari klan Ciri dan Tianyun langsung tercengang. Aku garpu, siapa orang ini yang begitu hebat? Bahkan orang bijak bela diri dari klan suci Yao Qi harus berdiri dengan patuh dan patuh. Apa status orang ini? Bisakah dia benar-benar membunuhnya? Petik 2 petik 2. Para Tianjiao dari klan Ciri dan Tianyun merasa ngeri dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat orang bijak bela diri mereka. Kemudian, mereka mendapatkan pandangan tertentu, persetan dengannya. Oh, kamu bisa membunuh. Sepertinya statusnya tidak bagus. Berani menjadi begitu hebat, biarkan dia tahu apa itu kekejaman. Petik 2 petik 2. Para jenius dari klan Awan Langit Merah menunjukkan penghinaan dan niat membunuh. Segera, kedua seni bela diri itu mulai meninggalkan lapangan satu demi satu, dan Chu Xiaobei juga pergi bersama Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Segera hanya ada para jenius dari klan Ciri Tianyun dan Sulang dan yang lainnya di lapangan. Ayo pergi, jika kamu ingin mati, ikuti saja. Seorang pria botak dari klan Sein Ciri melirik Sulang dan yang lainnya dengan penuh penghinaan, lalu terbang ke pintu masuk warisan bersama anak-anaknya. Bertemu denganmu, bunuh tanpa ampun. Para prajurit berambut kuning dari klan Sein Awan Surgawi juga terbang turun satu demi satu, karena takut akan lebih lambat dari klan Sein Ciri. Dapat dilihat bahwa meskipun Ciri dan Tianyun memiliki hubungan yang baik, dalam menghadapi peluang besar warisan Sein bela diri Xianyang, mereka tidak akan menyerah. Ada hampir 30 anak Tianjiao dari kedua ras, dan mereka dengan cepat menghilang ke pintu masuk yang sempit. Tuan Su, Yao Qi Yiran menatap Sulang, dia tidak berani membuat klaim apapun. Ayo pergi. Sulang mengangguk samar, dan terbang turun. Yao Qi Yiran dan yang lainnya segera mengikuti. Dengan kecepatan kerumunan, hampir seketika menghilang ke pintu masuk. Ketika saya pertama kali memasukinya, saya merasa sangat sempit dan sesak, dan tekanan datang dari segala arah. Tetapi setelah masuk sedikit, itu lebih luas dan tekanannya semakin berkurang. Akhirnya, pemandangan baru muncul di depan Sulang. Ini adalah dunia yang sangat besar, tetapi tidak ada bumi dan tidak ada langit. Di tepi ruang itu terdapat bercak-bercak penghalang abu-abu, dengan warna gelap dan terang, yang tampak seperti dinding yang berbintik-bintik dan mengelupas. Dan di dalam ruang itu, terdapat pecahan-pecahan tanah yang sangat besar yang tergantung, seperti pulau-pulau kecil di langit. Pulau-pulau yang tergantung itu besar dan kecil, dengan bentuk yang berbeda-beda. Tanaman-tanaman di atasnya semuanya layu, dan napas kehidupan hampir tidak terasa. Inilah wilayah Xianyang Wusheng. Sulang melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia sendirian. Sisanya tersebar, orang-orang yang ingin datang ke klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun juga tersebar. Sambil memikirkannya, Sulang memperluas persepsi spiritualnya. Alam spiritualnya telah mencapai alam bintang fajar, dan jangkauan persepsinya mencapai puluhan juta mil.
Namun, di alam bijak bela diri ini, Sulang menemukan bahwa persepsi spiritualnya sangat ditekan, dan jangkauan persepsinya sebenarnya kurang dari 10.000 mil. Layak menjadi orang yang kuat dalam latihan spiritual. Mata Sulang sedikit menyipit, teknik spiritual tingkat peri, kamu harus mendapatkannya. Diamati di tempat untuk sementara waktu. Dengan satu gerakan, Sulang terbang menuju sebuah pulau yang tidak jauh. Tidak lama kemudian, dia mendarat di pulau itu, sepenuhnya ditutupi oleh persepsi spiritual. Segera, sebuah gua dengan sejumlah besar formasi muncul dalam persepsi mental. Semua formasi ini adalah formasi suci, meskipun rusak, tetapi bagi para pejuang di bawah level dewa bela diri, itu sangat mengerikan. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Sulang. Kontrol susunan, buka. Dengan pikiran Sulang, dia segera menguasai formasi yang ditutupi oleh kekuatan spiritualnya. Segera, formasi terbuka satu persatu, memperlihatkan pemandangan di dalam gua. Ada tangga yang menjorok ke bawah di dalam gua, yang tampaknya mengarah langsung ke bagian dalam seluruh pulau terapung. Berbohong berisik, mengapa kamu suka berada di tempat yang dalam? Sulang merentangkan tangannya tanpa suara, terbang ke dalam gua dan menuruni tangga. Setelah beberapa saat, setelah menuruni tangga, sebuah meja kecil muncul di depan Sulang. Ada selembar giok di atas meja kecil itu. Ini, secarik giok teknik kultivasi. Xianyang Martial Sein benar-benar mengatur beberapa untuk warisannya. Dia adalah orang yang cukup memiliki rasa ritual. Sulang tersenyum tipis, mengambil selembar giok, dan menjelajahinya secara mental. Tiba-tiba sebuah metode latihan tingkat orang suci muncul di benaknya. Garpuku, itu sebenarnya adalah teknik kultivasi tingkat orang suci dari awal. Apakah orang-orang suci kuno begitu gemuk? Sulang mengangkat alisnya, dan kemudian mempelajari latihan ini dengan kasar. Nama latihannya adalah Tian Cicada Jade Gujue, yang menirukan latihan tingkat suci yang diciptakan oleh makhluk khusus Yu Cicada di pecahan daratan. Saat Anda berlatih latihan semacam ini, Anda akan tertidur setiap kali mencapai level tertentu, lalu secara otomatis berubah dan berganti kulit. Tubuh baru akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, sementara tubuh lama dapat disempurnakan menjadi klon seperti lengan. Setelah berlatih latihan Dzogchen, total 9 klon dapat ditransformasikan. Namun klon-klon ini benar-benar mati begitu mereka mati, tidak seperti klon-klon Sulang yang dapat disatukan kembali. Selain itu, klon-klon ini sangat lemah, dan efektivitas tempur mereka tidak kuat. Bagi para prajurit biasa, ini adalah teknik yang sangat bagus. Sayangnya bagiku, tidak ada gunanya telur, jadi aku mungkin juga berlatih teknik tingkat suci lainnya. Su Lang melengkungkan bibirnya dan mengirimkan klonnya untuk memberi hadiah kepada Huang Fuqin. Orang ini baru saja dipromosikan ke tingkat suci, dan hanya kurang dalam latihan, jadi dia berlatih terlebih dahulu. Huang Fuqin, yang diberi hadiah oleh Sulang, berlutut lagi. Setelah Sulang meninggalkan pulau yang ditangguhkan ini, dia terbang menuju pulau yang ditangguhkan berikutnya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan kerangka biologis yang sangat besar. Kerangka ini panjangnya ribuan meter, berbentuk seperti naga dan ular, dan seluruh tubuhnya sangat jernih. Ada sedikit aura yang tersisa di kerangka itu, tetapi itu membuat Sulang merinding. Tulang-tulang tingkat kuasa Xian, ada banyak bekas luka di atasnya, sepertinya seharusnya sudah dibunuh. Mungkinkah ini adalah binatang suci yang dibunuh oleh Xianyang Wusheng? Sulang menarik napas, sepertinya Xianyang Wusheng lebih kuat dari yang kukira. Setelah berseru beberapa kali, Sulang segera memasukkan kerangka kelas kuasa Xian ke dalam ruang penyimpanan. Ini adalah kerangka tingkat kuasa Xian. Dengan bahan-bahan lainnya, hanya satu tulang rusuk dapat dibuat menjadi artefak suci tingkat tinggi yang kuat. Di dalam warisan Raja kuno, memang ada harta karun di mana-mana. Sulang menunjukkan kegembiraan, mempercepat dan terbang maju. Tetapi ketika dia tiba di pulau itu, dia menemukan bahwa seseorang telah membuat langkah pertama, dan dia bertarung dengan putus asa. Salah satunya adalah pria berotot dari klan Sen Ciri, dan yang lainnya adalah gadis cantik, Yao Yiran, dari klan Sen Yaoqi. Sebagai gadis muda terkuat dari generasi baru para Sen Yaoqi, kekuatan tempur Yao Yiran telah mencapai tingkat dewa semu. Namun, ada 3 pria berotot dari klan Sen Ciri, yang masing-masing sangat kuat. Kekuatan ketiganya menjadi satu, dan mereka hampir menekan Yao Yiran ke tanah dan bergesekan dengan liar. Singkatnya, situasi Yao Yiran sangat buruk,
dia sudah pensiun, selalu berencana untuk melarikan diri. Namun, orang-orang besar dari orang suci Ciri jelas-jelas melepaskan pikirannya, hahaha. Tanpa diduga, kami sangat beruntung bertemu denganmu yang sedang sendirian. Yao Qiyiran, menyerahlah melawan, kami berjanji akan membuatmu mati bahagia. Petik 2 petik 2. Tiga pria besar dari klan Sein Ciri mengeluarkan tawa yang kejam atau menyedihkan. Yao Qiyiran tidak mengatakan apa-apa, wajahnya sangat jelek. Dia telah menggunakan banyak kartu hold, tetapi dia masih sedikit kurang untuk melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan satu nyawa. Para gangster mati dari ras Sein Ciri. Mata Yao Qiyiran berangsur-angsur menjadi merah darah, bahkan jika aku mati, Yao Qiyiran tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Dengan itu, dia ingin mengaktifkan teknik rahasia, meledakkan tubuhnya, dan mati bersama tiga pria besar itu. Hati-hati, dia akan bekerja keras. Tiga pria besar dari kebangsaan Ciri tidak lagi menyedihkan, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Dan pada saat ini, haha, mengapa kamu bekerja keras di setiap kesempatan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana meminta bantuan dan mencobanya? Dua kata yang menggoda terdengar di telinga keempat orang itu dengan senyum tipis. Yao Qiyiran mendengar suara ini, dan cahaya terang muncul di matanya. Itu dia, Tuan Su. Ketiga pria berotot dari klan Sein Ciri mengubah penampilan mereka. Mereka baru saja mengalahkan Yao Qiyiran, dan dengan keunggulan mereka yang lemah, mereka perlahan-lahan bisa mati. Tapi sekarang pihak lain benar-benar datang untuk membantu. Mengapa Gan Linliang sangat tidak beruntung? Pergi, pria terkemuka itu berteriak meminta perdamaian dan hendak mundur. Dan masih banyak lagi, itu orang yang berbicara dengan keras. Kultivasinya hanya di level kaisar bela diri. Pria besar lainnya melirik Sulang, dan hatinya tiba-tiba rileks, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Apakah itu orang yang melecehkan kita di garis depan sebelumnya? Dengan ekspresi di kepala klan Sein Ciri, dia segera menyerah pada rencananya untuk mundur. Seorang kaisar bela diri dalam pangkat belaka, berani berpartisipasi dalam pertempuran pangkat Dewa Semu. Jika kami tidak membunuhmu hari ini, tulis nama belakang kami terbalik. Petik 2 petik 2. Ketiga pria besar itu menghina, lalu bertukar pandang, dan memindahkan medan perang ke sisi Sulang dengan fasih. Selama periode ini, mereka juga memperhatikan hal ini untuk mencegah Yao Qiyiran melarikan diri. Yao Qiyiran mencibir dalam hatinya atas reaksi para kepala botak berotot ini. Dia merasakan aura kuat dari tingkatan suci dalam ekspresi Sulang. Meskipun dia menduga bahwa itu bukanlah tingkat kultivasi Sulang yang sebenarnya, mungkin itu adalah napas dari suatu harta karun. Tetapi tidak peduli apa, itu adalah cara dari peringkat suci. Tiga pria berotot tingkat Dewa Semu benar-benar rentan terhadap satu pukulan di depan Ordo Suci. Pada saat ini, tiga kepala botak berotot telah membungkus Yao Qiyiran ke sisi Sulang. Haha, luka dia dengan serius dan selamatkan dia hidup-hidup. Petik 2 petik 2. Wajah tiga kepala botak berotot menunjukkan senyum mesum yang jahat. Menjijikkan, Sulang mengangkat alisnya dan mengulurkan jari untuk menekan dengan lembut. Boom! Salah satu kepala botak berotot meledak seperti semangka besar berbentuk manusia. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan dua pria besar lainnya bubar dalam sekejap. Orang ini sangat kuat, bagaimana mungkin dia hanya di tingkat kaisar bela diri? Sial, anak ini sangat menakutkan, sangat tak terkalahkan, mundur. Sebuah ide terlintas di benak kedua pria besar itu, dan mereka berhamburan dan melarikan diri seketika. Respons mereka dapat dianggap cepat, tetapi di mata Sulang, itu masih seperti gerakan lambat. Pergi ke neraka, kekuatan mental yang mengerikan jatuh pada dua kepala botak berotot dengan tiga kata. Sulang hanya merasa bahwa kekuatan mentalnya seperti palu yang jatuh di atas kue, dan dengan mudah menghancurkan lautan kesadaran kedua pria besar itu. Ding, kamu mendapatkan giok spiritual kelas menengah * 233, giok spiritual kelas bawah. Ding, kamu mendapatkan, perintah sistem datang, menunjukkan bahwa kedua pria besar itu sudah kedinginan. Pada saat yang sama, Yao Qiyiran tercengang dan tercengang. Dia tahu bahwa Sulang pasti memiliki metode yang sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sulang akan membunuh tiga pria botak berotot dari suku Ciri dengan mudah. Apakah ini kengerian dari kelas kaisar? Apakah Anda baik-baik saja? Suara samar Sulang terdengar. Tuan Su,
Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Yao Qiyiran membungkuk dalam-dalam kepada Sulang dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Mata Sulang langsung memantulkan kegemparan, dan itu seperti sedikit gemetar. Sedikit pusing. Sulang linglung selama sepersekian detik, lalu tersenyum, tidak apa-apa, kalau begitu Anda bisa mengikuti saya. Ya, Yao Qiyiran membungkuk lagi karena terkejut. Ayo pergi. Sulang linglung selama sepersekian detik, lalu mengangguk. Segera, keduanya berjalan menuju sebuah formasi di pulau itu. Ya, ada juga formasi di pulau ini, tetapi itu tidak lebih dari formasi tingkat dewa. Ini berarti bahwa harta karun di dalamnya tidak mungkin sebagus seni Gu Giok Jangkrik Surgawi yang diperoleh Sulang sebelumnya. Tidak lama, keduanya sampai di formasi itu. Formasi ini adalah formasi tingkat dewa. Yao Qiyiran dengan hati-hati merasakan formasi itu, lalu mengeluarkan jimat giok dengan sedikit tertekan. Sulang melirik jimat giok itu, dan identifikasi senjata mulai berlaku, memperlihatkan informasi jimat giok itu. Ini adalah jimat pemecah susunan, tingkat dewa, harta karun sekali pakai yang dapat bertahan selama 10 menit setelah diaktifkan, di mana sebagian susunan tingkat dewa dapat dipatahkan. Ya, itu hanya dapat menghancurkan sebagian formasi tingkat dewa. Namun, meskipun begitu, ini adalah benda yang sangat berharga. Itulah sebabnya Yao Qiyiran merasa sakit hati. Singkirkan jimat pemecah susunanmu. Sulang mengerutkan bibirnya dan menahan tangan Yao Qiyiran yang hendak mengaktifkan jimat pemecah susunan. Apa? Yao Qiyiran menatap Sulang dengan tercengang. Formasi itu tidak berguna bagiku. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan melangkah maju. Seketika, sebuah pemandangan yang membuat mata Yao Qiyiran beringas muncul. Setiap kali Sulang pergi, formasi itu akan otomatis menghilang, lebih cepat daripada tikus dapat melihat kucing. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao Qiyiran tercengang. Namun, dia dengan cepat menemukan alasan mengapa formasi itu menghilang secara otomatis. Pasti Tuan Muda Su memiliki harta karun pemecah formasi yang lebih kuat. Ya, mereka adalah master besar di level kaisar, dan mereka membawa harta karun yang dapat dengan mudah menghancurkan formasi level dewa. Mereka benar-benar normal. Yao Qiyiran mengetahui hal ini, tidak dalam keadaan linglung, dan segera mengikuti langkah Sulang. Keduanya bergerak maju tanpa halangan. Tidak lama kemudian, sebuah meja kecil muncul di depan mereka. Lumayan, meja kecil yang sama seperti yang ditemui Sulang sebelumnya. Pedang panjang tingkat dewa diletakkan di atasnya, kualitasnya tidak buruk. Namun, bahkan artefak biasa, di mata Yao Qiyiran, adalah harta karun yang nyata. Harta karun tingkat ini, Tuan Su seharusnya tidak meremehkannya, kan? Yao Qiyiran berpikir dengan gembira, tidak ada kecelakaan, dia seharusnya memberikannya kepadaku secara langsung. Tetapi begitu pikirannya muncul dari benaknya, pedang itu langsung lenyap dan hancur. Karena Sulang mengambil pedang dewa itu sambil tersenyum. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Yao Qiyiran penuh dengan tanda tanya. Dia tidak mengerti mengapa Sulang, pria yang begitu sombong dan mendominasi, bisa menghargai alat dewa. Itu hanya senjata dewa. Bagi Sulang, yang memiliki santo wanita bintang 9 sebagai pembantu, itu seharusnya tidak berbeda dengan batu di pinggir jalan. Bagaimana dia bisa menerimanya begitu saja? Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Ayo pergi. Sulang melirik Yao Qiyiran dan berkata dengan ringan. Oh. Yao Qiyiran tertegun, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan keraguan dan kekecewaan di matanya. Sulang dapat melihat dengan kasar pikiran Yao Qiyiran dan memutar matanya dalam hatinya. Dia sangat kekurangan uang sekarang, dia harus menabung. Meskipun artefak ini tidak berguna untuk disimpan, artefak ini dapat diurai. Setelah diurai, artefak ini dapat menyamai bahan dari tempat sampah lainnya untuk memurnikan lebih banyak artefak, dan kualitasnya tidak akan buruk. Atau, dengan bahan yang lebih baik, artefak ini dapat dimurnikan menjadi artefak suci. Pada saat itu, apakah Anda menjualnya atau memasukkannya ke dalam sistem pertukaran, Anda dapat memperolehnya berkali-kali lipat. Memberikannya secara cuma-cuma, jangan lakukan itu. Selanjutnya, Sulang membawa Yao Qiyiran ke pulau terapung berikutnya sambil menghubungi orang-orang suci Yao Qi lainnya. Untungnya, Tianjiao dari klan orang suci Yao Qi sejauh ini belum menderita korban.
Dan para Tianjiao dari orang-orang suci Yaoci itu tahu bahwa Sulang dan Yaoci Yiran bersama, dan mereka juga merasa lega. Dengan Yaoci Yiran, keselamatan putra bangsawan ini terjamin. Itulah yang ada di pikiran mereka semua, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Yaoci Yiran baru saja diselamatkan oleh Sulang. Dan tepat saat Sulang dan Yaoci Yiran hendak tiba di pulau gantung berikutnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba datang dari pulau lain yang tidak jauh dari sana, ini. Pertanda bahwa ada harta karun yang lahir. Yaoci Yiran menatap pulau yang hampir tertutup cahaya, dan jejak api muncul di matanya. Ayo, kita pergi dan lihat. Sulang juga tersenyum penuh minat, lalu berbalik dan terbang menuju pulau yang bersinar itu. Yaoci Yiran buru-buru mengikutinya, bergumam dalam hatinya, Tuan Su, Anda bisa meninggalkan seteguk sup untuk saya minum. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mendarat di tanah pulau yang bersinar itu. Cahaya yang ganas terpancar dari jurang di antara kedua puncak itu. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tetapi bentuknya sangat bulat. Sulang melirik puncak gunung itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dada Yaoci Yiran. Pada saat ini, cahaya yang ganas itu benar-benar tampak seperti hamparan cahaya suci yang luas. Tidak banyak berpikir, keduanya terbang menuju gunung itu. Tidak lama kemudian, saya melihat 4 prajurit berambut kuning suku Tianyun yang sangat terkejut. Mereka tampaknya sedikit lelah saat ini, mereka seharusnya membayar sejumlah harga untuk menghancurkan formasi pelindung harta karun itu. Namun, meskipun demikian, mereka tidak sepenuhnya menghancurkan formasi itu, tetapi meninggalkan penghalang terakhir. Meskipun penghalang ini tidak terlalu kuat, keempat anggota klan Tianyun lemah, dan sulit untuk menembus gap waktu yang singkat. Namun, mereka juga tahu bahwa pergerakan di sini mungkin akan segera menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, mereka tidak beristirahat, tetapi mencoba yang terbaik untuk menyerang, berharap untuk membuka penghalang itu. Namun, hal terakhir yang mereka inginkan terjadi. Cahaya yang ganas itu menarik Sulang dan Yaoci Yiran. Dengarkan keempat rambut kuning di depan. Kalian dikelilingi olehku sendirian, segera letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau tidak aku tidak akan berbelas kasih. Minuman yang mendominasi dan meledak itu jatuh dari langit, membuat keempat prajurit klan suci awan surgawi ketakutan hingga berdiri terbalik. Dengan ngeri, mereka melihat ke arah langit. Kemudian saya melihat Sulang, yang sangat sombong, dan Yaoci Yiran, yang juga mengikuti Sulang. Ini, hanya 2 orang, dan salah satu dari mereka adalah pria sombong dengan basis kultivasi yang lemah. Keempat orang suci awan surgawi saling memandang, dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Kupikir siapa yang datang ke sini. Ternyata itu kamu, jalan kecil yang mengoceh. Apakah menurutmu jika Yaoci Yiran melindungimu, apakah kamu aman? Aku katakan padamu, Yaoci Yiran luar biasa, tetapi dia jelas bukan lawan dari kita berempat. Hahaha, jangan bicara omong kosong, bunuh. Aku ingin menangkap wanita cantik Yaoci Yiran hidup-hidup. Petik 2. Keempat seniman bela diri dari klan suci awan surgawi itu bagaikan bandit, dengan senyum licik dan menyedihkan, mereka membunuh Sulang dengan ganas. Di mata mereka, Sulang adalah buah kesemek yang sangat lembut, yang dapat membusuk hanya dengan sekali cubitan. Kemudian mereka dapat mengubah tujuan mereka untuk mencubit Yaoci Yiran. Ini adalah generasi ke-66 orang suci dari orang suci Yaoci, pasti menyenangkan untuk dicubit. Sekelompok rusa roe konyol, Yaoci Yiran menatap keempat rambut kuning ganas dari suku Tianyun dengan sedikit ejekan di matanya. Dia hampir melihat kematian tragis keempat orang ini. Seperti yang diperkirakan, sebelum keempat prajurit klan Tianyun bisa mendekat, mereka melihat Sulang mengeluarkan pedang panjang dengan garis-garis hitam di latar belakang putih. Pedang macam apa ini? Mengapa pikiranku terasa sakit saat melihatnya? Aku tidak bisa melakukannya lagi, mataku akan buta. Pedang ini terlalu aneh, ini jelas merupakan senjata suci, ayo lari. Petik 2. Maka keempat seniman bela diri dari klan suci awan surgawi itu pun bergegas sambil berteriak, lalu berteriak dan melarikan diri. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Aku memberimu kesempatan. Sulang tersenyum tipis dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tidak ada jurus yang mengerikan, hanya tebasan horizontal sederhana. Kemudian, keempat seniman bela diri dari klan suci awan surgawi itu langsung berubah menjadi 8 bagian,
dan jiwa-jiwa mereka langsung dibantai oleh pedang Yutian. 4 prajurit kuat yang sebanding dengan Dewa Semu tewas di tangan Su Lang seperti semut. Tuan Su benar-benar memiliki artefak suci yang begitu kuat, dan dia memiliki kemampuan untuk mengendarainya, sungguh luar biasa. Yao Qiyiran bergumam dalam hatinya, ngomong-ngomong, Tuan Muda Su bahkan memiliki artefak suci ini, tetapi dia masih membutuhkan artefak sepele itu. Aku benar-benar tidak dapat memahaminya. Bab 546, Peta Rusak. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo kita pergi dan lihat apakah ada bayi yang baik. Su Lang mengambil pedang Yutian dan berjalan perlahan menuju penghalang terakhir. Yao Qiyiran segera mengikuti dan mengikutinya. Penghalang yang sangat kuat di depan 4 prajurit klan suci awan surgawi itu rapuh seperti film di depan Su Lang, dan penghalang itu menghilang bahkan tanpa menggosoknya. Yao Qiyiran tidak dapat menahan keterkejutannya ketika melihat pemandangan ini. Dia menemukan bahwa selama dia tinggal bersama Su Lang, hatinya tidak akan pernah tenang, dan dia akan terkejut dari waktu ke waktu. Mengikuti Su Lang ke penghalang, Yao Qiyiran menemukan bahwa tata letak pulau itu persis sama seperti sebelumnya. Namun, harta karun di atas meja berbeda. Itu adalah kotak giok, yang terlihat sangat berharga. Aku tidak tahu harta karun apa itu kali ini. Yao Qiyiran berpikir dalam hati, matanya sedikit bersinar. Pada saat ini, Su Lang mengambil kotak giok dan membukanya dengan ceroboh. Tidak ada harta karun di dalam kotak itu, tetapi sebuah peta. Tepatnya, itu adalah peta yang rusak. Oke. Titik akhir yang ditunjuk oleh peta ini seharusnya adalah tempat di mana Xianyang Martial Saint akhirnya mendapatkan warisan. Dan ini bukan hanya peta, tetapi juga kunci untuk mendapatkan warisan terakhir. Su Lang membaca peta itu lagi, sedikit bersemangat, dan berbisik pelan, sepertinya peta ini seperempatnya, dan jika kamu mengumpulkan 3 salinan lagi, kamu dapat memulai warisan terakhir dari Xianyang Martial Saint. Kedengarannya seperti cara mengumpulkan bola naga dan memanggil naga. Yao Qiyiran di samping juga sedikit bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan Su Lang. Warisan Xianyang Wusheng, itu pasti harta yang menggemparkan. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, itu tidak masalah. Selama Tuan Muda Su Lang mendapatkannya, dan jangan biarkan suku-suku klan Saint Ciri dan klan Saint Tianyun mendapatkannya, itu akan bermanfaat bagi klan Saint Yao Qi kita. Dengan kemampuan Tuan Muda Su Lang, aku pasti bisa menonjol dari kerumunan dan diakui oleh Xianyang Wusheng. Yao Qiyiran memikirkannya, dan tatapannya ke arah Su Lang tidak bisa tidak membawa jejak pemujaan dan harapan. Jangan membeku, ikuti aku untuk menemukan peta. Sudut mulut Su Lang berkedut, dan dia berbalik dan berjalan keluar. Yao Qiyiran segera mengikuti seperti orang tolol. Selanjutnya, keduanya mencari pulau demi pulau. Ada harta karun di setiap pulau, dengan berbagai bahan, obat-obatan, dan latihan. Di jalan, dari waktu ke waktu, aku akan menemukan beberapa tulang besar, sama seperti tulang naga dan ular yang saya temui sebelumnya, semuanya adalah harta karun yang baik. Yao Qiyiran yang mengikuti Su Lang bukannya tidak mendapatkan keuntungan. Setelah Su Lang mendapatkan beberapa pil, dia akan menguraikannya dan memurnikannya menjadi pil dengan kualitas yang lebih baik, dan pada saat yang sama mendapatkan pil tersebut. Ada 5 pil yang dimurnikan, dan Su Lang sesekali memberikan 1 kepada Yao Qiyiran. Sangat disayangkan bahwa meskipun fungsi alkimia 1 kunci dapat membuat 5 pil sekaligus, kelima pil tersebut semuanya memiliki kualitas yang sempurna. Namun, jika pil-pil ini diurai secara terpisah, hanya 1/5 dari bahan alkimia yang dapat diperoleh. Hanya dengan menguraikan 5 ramuan sekaligus, Anda dapat memperoleh cukup bahan untuk memurnikan 1 pot ramuan. Hal ini menggagalkan gagasan Su Lang untuk mengeksploitasi celah tersebut. Jika tidak, dia dapat menggunakan 1 kunci untuk memurnikan alkimia dan 1 kunci untuk memecah lingkaran tak terbatas, dan menjadi orang terkaya di benua Changlan setiap menit. Su Lang dan Yao Qiyiran dengan cepat mencari lusinan pulau yang tergantung. Sayangnya, dia tidak menemukan peta kedua. Sebaliknya, banyak pulau yang mereka temui berikutnya telah digeledah. Mungkin, sebuah peta telah jatuh ke tangan yang lain. Su Lang sedikit mengernyit dan menatap Yao Qiyiran, tanyakan pada klanmu apakah dia punya pecahan peta itu. Ya, Yao Qiyiran mengangguk patuh dan bertanya kepada semua murid dari ras yang sama sesuai permintaan Su Lang. Hasilnya, tidak ada yang mendapatkan pecahan peta itu.
Kuharap itu benar. Jika seseorang menyembunyikannya secara pribadi, maka aku tidak akan menyimpannya. Sulang menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi berbahaya. Ketika Yao Qiyiran di sebelahnya melihat ini, dia tiba-tiba menegang, dan memberitahu para murid dari ras yang sama untuk segera menyerahkan Sulang setelah menemukan pecahan itu segera. Keduanya terus mencari pulau-pulau yang tersisa. Semua pulau ini memiliki formasi yang sangat sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, kecuali Sulang yang mencari puluhan pulau sendirian, yang lain tidak mencari banyak pulau. Semua pulau, harta karun di atasnya dijaga oleh formasi. Bagi Sulang, formasi ini pada dasarnya adalah fiksi. Harta karun itu seperti wanita cantik yang tidak berpakaian dan tidak terlindungi sedang menunggu keberuntungan Sulang. Dalam waktu singkat, Sulang mencari puluhan pulau lagi. Kali ini, ia mendapat pecahan peta kedua. Menyatukan semuanya sudah bisa membentuk rute. Sulang segera memutuskan untuk mengikuti rute ini untuk mencari masa lalu. Melangkah sepanjang jalan, angin dan air yang tenang, semakin banyak harta karun memasuki ruang penyimpanan Sulang. Sangat disayangkan bahwa Sulang tidak mendapatkan giok roh yang sudah jadi idenya untuk meningkatkan fungsi sistem sambil berburu harta karun gagal. Sebagai tanggapan, Sulang hanya bisa memutar matanya tanpa daya. Saat ini, akibat pertempuran menyapu ke depan, Sulang menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa 3 seniman bela diri dari klan suci Yao Qi sedang dikepung. Pihak lain memiliki 7 orang. Pada saat ini, 3 prajurit klan suci Yao Qi sedang bertarung dan melarikan diri. Tepatnya, mereka harus melarikan diri sambil dipukuli. Karena di alam bijak bela diri ini, tidak ada cara untuk memisahkan selatan, timur, utara, dan barat, jadi semua orang tidak dapat memastikan posisi, berkumpul, dan mendukung. Para prajurit dari 3 orang suci Yao Qi tidak mengirimkan pesan mara bahaya. Selain itu, mereka tidak punya waktu untuk mengirimkan pesan. Lawan memiliki terlalu banyak tenaga, dan 1 milidetik kesalahan mungkin akan merenggut nyawanya. Situasi ini terlalu sulit. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Para prajurit dari 3 orang suci Yao Qi mendesah putus asa. Ada 3 saudaramu di depanmu. Sepertinya mereka akan mati. Ayo pergi dan selamatkan mereka. Sulang menunjuk ke medan perang ribuan mil jauhnya, dan berkata kepada Yao Qiyiran di sebelahnya. Ah, apa, ada 3 saudara kita di depan. Kenapa aku tidak menemukannya? Yao Qiyiran tampak linglung dengan kekuatan mental, dan bagian depannya kosong. Sulang merentangkan tangannya tanpa daya, 10.000 mil jauhnya, kamu terlalu lemah dan persepsi mentalmu terlalu kecil, tentu saja kamu tidak dapat menemukannya. Petik 2 petik 2. Mata Yao Qiyiran membulat, seolah berlari melewati 10.000 kuda berumput. Master Su, selain senjata suci dan harta karun pemecah susunan misterius, Anda juga memiliki harta karun yang meningkatkan persepsi mental Anda dengan gila-gilaan. Jangan kaget, tunggu sebentar lagi, mereka akan dibacok sampai mati. Sulang samar-samar menjatuhkan sepatah kata, lalu terbang lurus ke depan. Kecepatannya terlalu cepat, dia sudah mendekati dewa perang senior. Karena itu, Yao Qiyiran sama sekali tidak bereaksi, dan Sulang menghilang. Ini, kecepatan yang sangat cepat. Ini pasti kecepatan level Valkyrie. Selain harta karun yang meningkatkan persepsi mental, ada juga harta karun yang meningkatkan kecepatan. Yao Qiyi tercengang. Oh, apakah ini kebahagiaan pria kelas kaisar? Aku tidak bisa membayangkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke arah yang ditunjuk Sulang. Sisi lain, di bawah pengejaran 3 pria berotot dan 4 pria berambut kuning, 3 murid ras suci Yao Qi sudah sekarat. Mereka akan kedinginan dalam waktu kurang dari beberapa menit. Mungkinkah surga akan membunuhku? 3 murid dari kelompok etnis Yao Qi yang memar di sekujur tubuh saling memandang, kepahitan dan keputusasaan saling terkait, dan kesedihan tumbuh dengan sendirinya. Hahaha, kelinci kecil dari klan suci Yao Qi, cepatlah mati, Lao Su memberimu waktu yang menyenangkan. Seorang pria besar dari klan Sein Ciri tertawa liar dan meninju. 3 murid dari klan Sein Yao Qi bergabung untuk memblokir pukulan ini, dan mereka semua menyemburkan darah. Bunuh mereka. Seorang prajurit berambut kuning dari klan Sein Awan Surgawi memiliki ekspresi dingin dan tatapan tajam di matanya. Dia adalah yang terkuat di antara ke-7 orang itu. Ada 4 anggota klan Tianyun lagi, jadi sekarang dialah yang memberi perintah. Mengikuti perintahnya,
ketujuh orang itu berkumpul untuk membunuh 3 orang dari klan Sein Yaochi. Tetapi pada saat ini, hentikan, sebuah suara acuh tak acuh datang dari kejauhan. 7 anggota klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun gemetar, mundur ratusan kaki seperti musuh besar. Ketiga seniman bela diri dari klan Suci Yaochi menghela napas lega, dan buru-buru terbang ke arah asal suara itu pada saat yang sama. Semua orang mendongak dan mengikuti suara itu. Kemudian aku melihat seorang pria muda dan tampan terbang perlahan. Apa, itu Tuan Su? Ya Tuhan, bagaimana mungkin leluhur kecil ini? Mengapa dia ada di sini? Kita mati ketika kita mati, dan jika dia mati, kita dalam masalah. Para seniman bela diri dari 3 orang suci Yaochi berada dalam kegelapan, dan suasana hati mereka jatuh ke dasar. Secara bersamaan, ternyata orang ini, kupikir seseorang datang. Petik 2 petik 2. 7 anggota klan Sein Ciri Tianyun mencibir dan mengejek. Tuan Su, lari, kita bukan lawannya. Cepat, lindungi Tuan Muda Su. Petik 2 petik 2. Meskipun para prajurit dari 3 orang suci Yaochi sangat iri pada Sulang, Denny ini. Tetapi pada saat kritis, aku masih tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berhenti satu demi satu, berbalik untuk menghadapi 7 anggota klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun, dan melindungi Sulang di belakang. Ning Yu dengan keras kepala menolak. 3 pria botak dan 4 prajurit berambut kuning bergegas mendekat sambil mengejek. Bertarung, ketiga orang suci Yaochi mengatupkan gigi mereka, mata mereka merah darah, dan mereka hampir tidak berencana untuk bertahan hidup. Itu dia lagi, mengapa menurutmu aku orang yang sangat lemah? Sulang merasa sedikit tidak berdaya, lalu dia melambaikan tangan, guntur dan kilat meledak. Boom! Guntur dan kilat yang tak berujung itu seperti naga kecil, menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap. Apa? Terdengar teriakan. Tidak hanya para prajurit suku Ciri dan Tianyun yang berteriak, tetapi para prajurit suku orang suci Yaochi juga berteriak. Bedanya, para prajurit klan Ciri dan Tianyun berteriak kesakitan, sementara 3 orang klan orang suci Yaochi hanya terkejut. Tidak mungkin, begitu banyak naga guntur mengerikan dari level Valkyrie tiba-tiba muncul, dan mereka bergegas melewati sisi mereka, dan mereka akan musnah setelah beberapa saat. Tidak bisakah mereka terkejut? Tentu saja, teriakan itu berlangsung kurang dari sedetik. 7 prajurit klan Ciri dan Tianyun telah terbakar menjadi bara kering, dan 3 orang dari klan Suci Yaochi juga pulih. Keterkejutan mereka berubah menjadi keterkejutan. Bahkan jika mereka diberi 100 kepala, Sulang sangat kuat. Tuan Muda Sulang, terdengar teriakan harmoni, tetapi Yaochi Yiran mengejarnya dari kejauhan. Kamu benar-benar terlalu lambat. Sulang melirik Yaochi Yiran tanpa suara. Saya sudah datang, Anda belum datang. Maaf. Mulut Yaochi Yiran berkedut, lalu menatap ketiga prajurit ras suci Yaochi. Apakah kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa. Terima kasih kepada Tuan Muda Sulang karena telah menyelamatkan kami. Ya, kami tidak bisa hidup tanpa Tuan Muda Sulang. Petik 2 petik 2. Ketiga prajurit yang selamat dari malapetaka itu segera menggelengkan kepala, lalu membungkuk dan membungkuk kepada Sulang lagi, sangat berterima kasih. Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, ikuti di belakang. Ya, ketiganya segera datang ke belakang Yaochi Yiran dan berdiri dengan patuh. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan sesuatu. Itu adalah pecahan peta yang baru saja diperoleh dari ketujuh orang itu. Hanya satu pecahan yang tersisa. Sulang berbisik dan menyatukan ketiga pecahan itu untuk membentuk peta yang lebih lengkap. Pada saat ini, tiba-tiba kekuatan lemah datang dari peta, seolah-olah untuk membimbing Sulang ke tempat tertentu. Oke, apakah itu panduan? Kalau begitu gambarlah peta dari wall di atasnya. Selain itu, bisakah kita menemukan tempat untuk warisan hanya dengan 3 pecahan? Sulang terkejut sejenak, lalu memutuskan untuk langsung pergi ke tempat warisan. Pada saat yang sama, di sudut domain Xianyang Wusheng, selusin orang berkumpul bersama, kecuali mereka yang dibunuh oleh Sulang, anggota klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun berkumpul. Ada petunjuk di peta ini. Sepertinya ini seharusnya menjadi item petunjuk untuk warisan. Lagi pula, ini tampaknya menjadi kunci warisan utama. Seorang pria botak berotot memegang pecahan peta keempat dengan ekspresi terkejut. Yang lain juga bersemangat dan siap bergerak. Segera setelah itu,
sekelompok lusinan orang terbang ke arah tertentu di bawah bimbingan pecahan peta tempat suci Xianyang Wusheng tidak terlalu besar, lagi pula, itu hanyalah wilayah kekuasaan seniman bela diri. Tidak butuh waktu lama bagi Sulang dan yang lainnya untuk mencapai ujung peta. Dalam perjalanan, mereka bahkan punya waktu untuk mencari pulau-pulau terapung di sepanjang jalan. Pada saat ini, Sulang membawa Yao Qiyiran dan 4 orang lainnya, melayang di antara 4 pulau terapung. Pecahan-pecahan peta bergetar terus-menerus di tangan Sulang, dengan frekuensi yang sangat tinggi, seperti beberapa gadis menyukai mainan. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan menerobos penghalang untuk mengungkapkannya. Pada saat ini, lebih dari selusin pita terbang di kejauhan, orang dari klan Sein Awan Langit Merahlah yang mendapatkan pecahan peta keempat. Melihat Sulang dan beberapa orang lainnya melayang di sana, para prajurit berotot botak dan berambut kuning ini segera mencerahkan mata mereka. Itu sampah dari para Sein Yaoqi. Bajingan kecil yang berteriak-teriak di depan formasi itu juga ada di sini. Hahaha, mereka sebenarnya hanya berlima, oh tidak, 4, bajingan kecil itu brengsek. Mereka bisa menemukan tempat ini, mereka pasti punya pecahan peta. Benar-benar ada jalan menuju surga, kalau kau tidak pergi ke neraka, kau tidak punya jalan. Cepat, kepung mereka, jangan biarkan mereka kabur. Petik 2 petik 2. Sekelompok prajurit berotot dan prajurit berambut kuning begitu bersemangat hingga mereka mempercepat langkah. Beberapa napas, para prajurit klan suci Ciri Tianyun mengepung Sulang dan yang lainnya, menunjukkan senyum kejam. Namun, mereka tidak menunggu mereka mengejek. Pria botak berotot itu tiba-tiba mencerahkan matanya dan mengeluarkan mainan yang bergetar. Oh tidak, itu adalah pecahan peta. Begitu pecahan peta keempat keluar, kekosongan bergetar lebih hebat. Selain itu, pecahan peta di tangan si kepala botak berotot itu punya daya tarik lain, yang ditujukan pada Sulang. Disinilah warisan Tuan berada. Dan ada juga pecahan peta pada bocah kecil itu. Pria berotot berkepala itu bersemangat, selama kamu mengumpulkan semua peta, kamu bisa mendapatkan warisan utama. Para prajurit berotot dan prajurit berambut kuning dari suku Ciri Tianyun lainnya mendengar ini, dan mereka tiba-tiba terkejut. Penyelundup, apakah kamu akan menangkapnya dengan tanganmu, atau membiarkan kami melakukannya? Cepat berlutut dan mohon ampun, mungkin aku akan memberimu banyak hadiah. Kesempatan hanya diberikan kepadamu sekali, aku akan mengambil puluhan detik. Petik 2 petik 2. Pada saat yang sama, banyak sekali orangnya, Yao Qiyiran dan yang lainnya menjadi ribut, merasa sedikit takut. Namun, saat mereka melihat punggung Sulang yang tampan dan tenang, mereka langsung tenang. Tuan muda Sulang pasti tidak akan salah. Di mata mereka, Sulang yang awalnya membutuhkan perlindungan, telah menjadi dewa pelindung mereka. Apakah potongan peta terakhir ada di tanganmu? Melihat prajurit berotot berkepala itu, Sulang mengangkat senyum main-main di wajahnya. Potongan-potongan kecil yang lain-lain, mereka yang mengenalnya akan memberikan potongan-potongan peta. Kalau tidak, saat aku datang untuk mengambilnya sendiri, kamu tidak akan menyesal. Pria berotot berkepala itu penuh dengan sarkasme, menatap Sulang seperti orang bodoh. Dia tidak tahu, di mana keberanian dan kepercayaan diri Sulang menatapnya seperti itu. Aku tidak bisa menahan diri. Sulang tersenyum dingin, menekan jarinya di kedalaman dengan ringan. Boom! Sebuah jari panjang yang besar tiba-tiba mengembun di langit, mendorongnya ke arah kepala botak berotot yang sarkastis. Apa, kekuatan setingkat ini, Valkyrie Senior? Sarkasme di wajah pria berotot itu langsung mengeras, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan kengeriannya muncul. Prajurit lain dari klan Ciri Tianyun juga dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Mereka tidak menyangka bahwa benda kecil yang tampaknya hanya setingkat Kaisar Wu bisa sekuat itu. Ini sangat tidak masuk akal. Seketika, dalam menghadapi kengerian, pria Ciri yang memegang pecahan peta langsung berubah menjadi daging cincang. Prajurit lainnya sangat ketakutan sehingga mereka lari tanpa menoleh ke belakang. Sekelompok massa, ayam dan anjing. Sulang melengkungkan mulutnya dengan jijik, mengulurkan tangannya, dan pecahan peta jatuh ke tangannya. Pecahan peta keempat disambung dengan 3 sebelumnya, dan peta lengkap, atau kunci, segera terbentuk saat peta lengkap muncul, frekuensi getaran kehampaan menjadi semakin cepat. Semua orang bisa merasakan gelombang fluktuasi aneh di sekujur tubuh mereka,
membuat rambut mereka tidak teratur dan pakaian mereka beterbangan. Dan tubuh mereka pun bergetar karenanya, rasanya seperti pijatan getaran frekuensi super menyeluruh tanpa jalan buntu. Belum lagi, ini sangat keren. Pada saat yang sama, gaya tolak yang sangat besar dipasang di peta sebagai kunci. Kecuali Sulang, semua yang lain ditolak dengan keras. Kekuatan ini mengusir semua orang yang tidak memiliki kunci. Senyum perlahan terbentuk di sudut mulut Sulang, tentu saja, jika kamu mendapatkan peta lengkap, kamu memiliki warisan Xianyang Wusheng. Segera setelah itu, gaya tolak menjadi semakin kuat, dan Yao Qiyiran dan yang lainnya tidak dapat melawan, mereka hanya dapat mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, semua orang berada jauh dari Sulang sejauh puluhan mil. Pewaris Xianyang Wusheng telah muncul. Sial, warisan yang begitu penting jatuh ke tangan orang itu. Hei, aku tidak sebaik yang lain, jadi aku hanya bisa melihat warisan direnggut oleh yang lain. Sialan, kupikir kita sudah menjadi prajurit terkuat di bawah Valkyrie, tetapi monster itu benar-benar dapat mengerahkan kekuatan Valkyrie tingkat lanjut. Aku sangat tidak rela, tidak berdamai. Kalau begitu pergilah dan ambillah, dan hati-hati agar tidak dihancurkan menjadi daging cincang oleh jari. Aku hanya tidak berdamai, dan aku tidak mengatakan bahwa aku akan bertarung dengan monster itu. Bukankah itu mencari kematian? Petik 2. Petik 2. Prajurit yang tersisa dari klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun tampak kesepian dan mendesah. Sebaliknya, beberapa anggota klan Sein Yaochi cukup bersemangat. Hebat, pewaris telah memutuskan, itu adalah Tuan Muda Sulang. Aku tidak tahu seperti apa warisan Xianyang Wusheng. Mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Petik 2. Meskipun klan Sein Yaochi belum diwarisi, selama itu tidak diperoleh oleh klan Ciri dan Tianyun. Terlebih lagi, Sulang diwarisi, dan orang-orang suci Yaochi mereka mungkin juga bisa minum sup. Saat ini, frekuensi getaran kehampaan tiba-tiba mencapai puncaknya. Titik-titik cahaya yang tersebar muncul di kehampaan, seperti bintang-bintang di langit malam. Segera setelah itu, titik-titik cahaya ini mulai mengembang perlahan, seolah-olah menelan kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya yang dipancarkan oleh titik-titik cahaya menjadi lebih intens. Yao Qiyiran dan yang lainnya di kejauhan terasa sangat mempesona. Sulang menyipitkan matanya ke celah kecil, "Hai, cahaya ini agak pedas. Haruskah aku membiarkan sistem memperbaiki sepasang kacamata hitam?" Ide ini baru saja muncul, dan kecepatan titik cahaya di kehampaan tiba-tiba meningkat. Bahkan Sulang tidak tahan dengan cahaya yang ganas itu, dan tidak dapat menahan diri untuk mengangkat tangannya untuk menghalanginya di depan matanya. Di kejauhan, para murid suci Yaochi yang masih mencari harta karun juga menemukan cahaya yang menyilaukan ini. Cahaya yang mengerikan seperti ini, pasti ada harta karun raksasa yang lahir. Cepat, mungkin ada orang-orang kita di sana juga, cepatlah. Semua orang, melepaskan tujuan mereka dan terbang ke sisi ini. Titik cahaya itu terus meluas, seperti binatang buas yang mengerikan menelan kehampaan. Sulang mencoba mendeteksi pemandangan di balik titik cahaya itu dengan persepsi mental, tetapi itu tidak berguna. Di mana persepsi mental itu lewat, semuanya gelap gulita. Sepertinya aku hanya bisa menunggu. Orang suci bela diri Xianyang ini tidak tahu harus berpikir apa, warisan pasti sangat cemerlang. Sulang menghela napas, menyipitkan mata dan menunggu. Tidak lama kemudian, titik-titik cahaya itu perlahan-lahan menelan semua kehampaan, dan kemudian perlahan-lahan melemah. Dalam kegelapan, tekanan tak terlihat tiba-tiba datang. Itu akan muncul. Orang-orang dari suku Ciri, Tianyun, dan Yaochi membuka mata mereka lebar-lebar, tidak mau melewatkan satu detail pun. Sulang juga menahan napas, menatap ke balik cahaya yang memudar. Ketika cahaya itu melemah sampai batas tertentu, Sulang dan yang lainnya akhirnya melihat dengan jelas pemandangan di balik cahaya itu. Itu adalah istana peri giok putih, dikelilingi oleh jejak-jejak putih yang tersisa, penuh dengan aura peri. Ini pasti kediaman Xianyang Wusheng. Ya Tuhan, warisan 5 orang bijak Xianyang ada di dalam.